Hai adik-adik semua, happy Sunday. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami akan memuji nama Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar kami semua bisa beribadah dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan jadikan kami anak-anak Tuhan yang manis, yang baik dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana kabarnya nih seminggu ini? Oh iya, minggu ini adalah minggu kedua kita belajar tentang kepuasan. Apa adik-adik? Tema kita? Kepuasan. Iya, kita akan memuji nama Tuhan, menyanyi yang semangat ya. Happy Sunday, God bless you. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau apa ya? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Semuanya benar, kayaknya gak greget gitu ya. Iya, gak kelihatan, belum pada berdiri lagi. Berdiri. Lebih semangat lagi ya. Lebih semangat. Kita sama-sama rekan pujian sekali lagi dari awal. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau apa ya? Kalau mau tumbuh. Mana tumbuhnya? Kalau mau tumbuh. Oke. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama sungguh-sungguh kita menyanyikan pujian How I Love You Lord. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup kami semua. Yuk sama-sama kita adik-adik angkat suaranya, kita akan puji dari awal. How I Love You Lord. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love. Sekali lagi dari pujian dari awal. How I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord.
Mari kawan-kawan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami menjadi anak yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai teman-teman semua, mari kita belajar lakukan yang terbaik seperti yang Tuhan ajarkan. Lebih banyak mendengarkan, berbicara dengan sopan, menyenangkan hati Tuhan Yesusku, dan menyenangkan hati orang lain. Tanganmu untuk menolong dan mau saling berbagi, hidup selalu dengan sukacita, syukur buat kebaikan Tuhan. Hai FLC Kids and Parents, gimana kabarnya? Pastinya dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Hari ini Kak Sarah happy banget kalau kakak bisa sharing tentang kebenaran firman Tuhan untuk FLC Kids dan Parents di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang kepuasan. Sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang kepuasan atau rasa puas. Rasa puas itu adalah belajar untuk merasa baik-baik saja dengan apa yang sudah kamu miliki. Mari FLC Kids, kita siapkan catatan dan Alkitab kita. Hari ini kita akan belajar memiliki perasaan yang tidak puas itu dapat membuat kamu tidak bahagia. Tahu nggak, di dalam Alkitab ada seorang raja yang memiliki perasaan yang tidak puas dan pada akhirnya ia pun menjadi tidak bahagia. Kebun anggur Nabot. Pada zaman dahulu, Israel mempunyai seorang raja bernama Ahab dan permaisurinya yang jahat bernama Isabel. Raja Ahab memiliki istana yang megah dengan kebun yang indah, dengan bunga-bunga dan buah-buahan yang subur. Ada seorang petani bernama Nabot. Ia memiliki kebun anggur dekat istana Raja Ahab. Suatu hari, Raja Ahab datang ke rumah Nabot untuk membeli kebun anggurnya. Raja Ahab berkata, "Aku akan membeli kebun anggurmu untuk kujadikan kebun sayur. Berapa harganya?" Nabot berkata, "Raja, aku tidak dapat menjualnya. Itu kebun anggur pemberian ayahku." Ahab kembali ke rumahnya dengan marah. Lalu datanglah Isabel dan berkata, "Nabot menolakmu memberikan kebun anggurnya. Serahkan padaku." Isabel lalu menulis surat kepada tua-tua di kota itu bahwa Nabot telah mengutuk Tuhan dan raja. Nabot akhirnya dilempari batu sampai mati karena kebohongan Isabel. Ahab lalu pergi ke kebun anggur itu untuk mengambilnya. Lalu Nabi Elia datang kepadanya. Nabi Elia berkata, "Ahab, kamu dan Isabel telah melakukan hal yang sangat jahat. Maka Tuhan akan menghukum kalian seperti kalian membunuh Nabot." Ahab menjadi takut dan menyesal. Dia mohon ampun pada Tuhan. Kisah Raja Ahab ini dapat dibuka di Alkitab 1 Raja-Raja 21 ayat 1-19 dan juga 27. Kalau tadi adik-adik sudah nonton di video tadi, kita melihat bahwa Raja Ahab ini memiliki perasaan yang tidak puas. Ia menginginkan tanah seseorang, yaitu Nabot. Ia berpikir bahwa di tanah tersebut akan sangat bagus jika ditanami oleh sayur-sayuran. Ia juga berpikir bahwa
Nabot akan dengan senang hati jika menjual tanah tersebut kepada dia. Nah, di dalam Alkitab di 1 Raja-Raja 21 ayat 2 berkata demikian. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Tetapi dengan mengejutkan, Nabot berkata dia tidak mau menjual tanah tersebut. Lalu, akhirnya Raja Ahab sangat marah mendengar jawaban dari Nabot. Dia pulang ke istananya, lalu dia membaringkan diri di tempat tidurnya, dan dia juga menolak buat makan. Wah, melihat hal itu, istri dari Raja Ahab, yaitu Ratu Isabel, dia menyusun rencana dengan cara dia membuat surat untuk dikirimkan kepada pemimpin-pemimpin di kota Nabot, dan dia berkata bahwa Nabot itu sudah mengutuk Tuhan dan juga sudah mengutuk raja. Dan pada akhirnya pun Nabot dilempari batu sampai akhirnya dia meninggal. Wah, itu perbuatan yang gak benar ya adik-adik ya. Setelah mengetahui Nabot sudah tidak ada, Ratu Isabel menyuruh Ahab untuk segera mengambil tanah punyanya Nabot. Tapi sebelum Raja Ahab menanami sayur di tanah tersebut, Tuhan mengirimkan pesan lewat Nabi Elia kepada Raja Ahab yang tertulis di 1 Raja-Raja 21 ayat 18 sampai 19. "Bangunlah, pergilah untuk menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakanlah pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." Setelah mendengar pesan dari Tuhan, Raja Ahab segera merobek pakaian dia yang merupakan tanda bahwa dia itu bersedih atas apa yang sudah dia lakukan. Dia juga menggunakan pakaian kain kabung untuk menunjukkan kesedihannya. Raja Ahab dan Ratu Isabel membuat diri mereka menjadi sengsara atau tidak bahagia dari apa yang sudah mereka lakukan, yaitu memiliki perasaan yang tidak puas. Jika kita memiliki perasaan yang tidak puas, maka kita akan menjadi tidak bahagia. Kak Sarah mau kasih tahu bahwa nggak apa-apa loh kalau misalnya kita menginginkan sesuatu, tapi ketika perasaan tidak puas itu muncul, maka kita akan menjadi tidak bahagia. Seharusnya rasa puas kita itu ada di dalam hubungan kita bersama Tuhan, bukan ada di barang-barang atau benda-benda lainnya, contohnya mainan. Nah, daripada kita merasa tidak puas terus-menerus, Kak Sarah mau ajak FLC Kids di rumah untuk bikin list, lalu tulis apa saja ya hal-hal yang sudah kalian punya, dan kalian mengucap syukur atas apa yang sudah kalian miliki. Kak Sarah juga mau ingetin nih, bahwa nanti malam jam 7 kita punya small group by Zoom. Jadi FLC Kids join ya, untuk kita sharing satu sama lain tentang rasa puas, dan kita bisa belajar lebih banyak dari teman-teman yang lain juga. Yuk, mari semuanya kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kalau Tuhan sudah memberikan kami pembelajaran yang baru lagi tentang rasa puas, biarlah kami bisa selalu memiliki rasa puas dalam hubungan kami bersama Tuhan, bukan terhadap benda-benda atau barang-barang lainnya. Dan biarlah kami bisa selalu mengucap syukur atas apa yang sudah kami miliki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Biarlah kami bisa selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke FLC Kids, see you next Sunday. Drop it. Udah puas terhadap nilai, Caca? Merasa nggak perlu belajar lagi atau tetap harus ditingkatkan? Belajar ya. Gimana? Belajar, tetap belajar.
tetap belajar ya biar eksis. Caca juara 1 nih misalnya. Udah juara 1. Paling tinggi itu juara 2 doang. Oh, paling tinggi juara 2 doang. Tapi apa Caca puas terhadap juara 2 doang? Puas. Caca pengen nggak sih punya bisa capai juara 1 gitu? Iya. Pengen. Berarti di juara 2 masih belum puas ya? Puas dikit lah ya. Tengah puas, tengah enggak. Gitu lah. 50-50 ya, Cak? Oke, Caca, kalau tadi Kak Sarah udah bilang, kepuasan kita itu adalah sumbernya Tuhan. Jadi ya kalaupun Caca sekarang merasa di juara 2 Caca 50-50 nih, masih pengen juga juara 1, ya Caca harus berusaha. Yakin kalau Tuhan pasti menyertai Caca nih. Wah, gimana adik-adik tadi setelah mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang diberkati? Iya, adik-adik diberkati, kakak juga diberkati, kita semua diberkati. Nah, biar lebih paham lagi akan firman Tuhan tadi, kakak mau ajak adik-adik nih untuk join di small group FLC Kids jam berapa? Jam 7 malam. Iya, jangan lupa ya. Ajak teman-teman adik-adik juga boleh, saudara adik-adik juga boleh. Ya, join di small group FLC Kids. Sampai jumpa lagi adik-adik. Kitab suci, doa tiap hari kalau